Halo, perkenalkan nama saya Tika Pratiwi, Guru Produktif Tata Busana. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat pola tunik. Desain tunik yang akan kita buat adalah seperti ini. Cukup menarik bukan? Tapi simpel juga. Dari desain tunik tadi, lalu kita terjemahkan di desain produksi. Jadi desain produksinya seperti ini, ada tampak depan dan tampak belakang. Ciri khas desain ini adalah bagian bawahnya ada potongan di bawah panggul diberi tambahan aksen ruffle atau kerut. Untuk lengannya menggunakan lengan licin biasa dan bagian bawah ada potongan lengan dengan aksen ruffle juga ditambahkan dengan detail tali. Untuk lehernya, kita menggunakan garis leher bulat dengan penyelesaian rompok atau dengan disban kecil juga bisa. Untuk openingnya ada di bagian belakang menggunakan resleting atau zipper. Dari desain produksi ini akan kita analisis desainnya. Yang pertama adalah style. Stylenya ini adalah tunik align. Detailnya ada ruffle pada bagian bawah tunik dan bagian bawah lengan. Untuk belahan atau opening, ini ada di bagian belakang menggunakan rib atau zipper. Bahannya terbuat dari katun motif. Kalau tadi katun motifnya motif bergaris. Untuk kesempatan pakainya bisa casual bisa, formal bisa, untuk santai bisa. Lalu, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah kertas duslah, yang kedua pola dasar sistem sew-in atau praktis. Jadi di pola tunik ini kita tidak perlu membuat pola dasar lagi, jadi kita tinggal menjiplak pola dasarnya lalu kita kembangkan. Yang ketiga buku pola, skala, penggaris, pensil, penghapus, gunting, dan lem. Pertama, kalian perlu menjiplak pola dasar yang sudah kalian punya. Boleh menggunakan pola dasar sistem sew-in ataupun praktis. Langkah menjiplaknya bisa dengan cara meletakkan kertas tipis atau kertas duslah di atas pola dasar kalian. Lalu kalian tebalkan garis-garisnya. Ini saya sudah mulai menjiplak menggunakan kertas duslah merah dan biru. Tapi kalau kalian di rumah tidak ada kertas duslah, boleh menggunakan kertas apapun kayak kertas HVS, itu juga boleh digunakan. Yang penting kertasnya itu tipis dan buat jiplak itu kelihatan, nggak harus pakai kertas duslah. Depan dan belakang dijiplak semuanya dan garis bantunya pun ikut dijiplak karena nanti kita akan membutuhkan garis bantu. Setelah kita jiplak kayak gini, selanjutnya kita akan gunting. Sebelum kita membuat pola, pastikan analisis desain, daftar ukuran, dan langkah kerja sudah tertulis di bagian kertas yang bergaris. Ini akan memudahkan kalian dalam pembuatan pola, jadi nanti kalian tidak bingung untuk melihat caranya. Oke, ini analisis desain, ukuran yang diperlukan, langkah kerja sudah saya tulis semuanya. Sekarang saatnya kita membuat pola tunik di bagian sini. Kita buat dulu garis bantunya. Karena ini tuniknya lumayan panjang, jadi garis bantunya juga panjang. Kita buat garis bantu vertikal dan horizontal. Di sini namanya adalah titik A.
kita siapkan pola dasar yang sudah saya ciplak tadi. Ini boleh menggunakan pola dasar sistem SON atau praktis, itu bebas. Ambil pola depan dan berikan sedikit lem untuk menempel. Caranya menempel, jadi tengah muka yang di sini harus sejajar dengan garis vertikal, dan ujung kerung leher bagian depan sini harus pas di garis yang horizontal. Kita tempelkan di sini. Nah, ini sudah saya tempel, jadi tengah muka harus sejajar dengan garis vertikal, garis bantu vertikal ini. Dan ujung kerung leher bagian depan harus sejajar dengan garis yang horizontal. Ini harus mepet sini, ini harus mepet sini. Langkah selanjutnya adalah A ke B sama dengan panjang tunik dikurangi lebar raffle. Panjang tuniknya adalah 90 cm dikurangi 20, berarti 70. Kita ukur dari A ke B 70 cm. 70 cm di sini. Ini namanya titik B. C ke D sama dengan tinggi panggul. Oh iya, titik C-nya itu di sini. Ini adalah titik C. Bukan di sini ya, tapi yang di sini, yang di pinggang, searah dengan pinggang, itu namanya titik C. C ke D sama dengan tinggi panggul. Tinggi panggulnya 18, kita ukur dari titik C turun 18 cm. Di sini namanya titik D. Dari titik D ini kita buat garis bantu horizontal. Garis bantu putus-putus. Dari titik B juga kita buat garis bantu putus-putus. D ke E sama dengan 1/4 lingkar panggul plus 1. Lingkar panggulnya adalah 98. 98 dibagi 4 plus 1 sama dengan 25,5. Kita ukur dari D 25,5 di sini. Ini namanya titik E. B ke F. B ke F sama dengan D ke E. Tadi D ke E lebarnya berapa? 25,5. Oke, berarti B ke F juga 25,5 di sini. Ini namanya titik F. Selanjutnya kita hubungkan dari E ke F dan ujung sini. Ujung pola ini kita hubungkan dengan titik E. F ke G sama dengan 7 cm. Jadi dari titik F kita keluarkan 7 cm. Di sini namanya titik G. Titik I sama dengan kerung lengan diturunkan 1 cm dan dikeluarkan 1 cm. Jadi caranya gini. Kerung lengan bagian bawah sini kita turunkan 1, kita keluarkan 1. Kita ukur dulu, turun 1. Turun 1 di sini, keluarkan 1. Nah, setelah itu kita buat kerung lengan yang baru. Ini namanya titik I. Hubungkan I dan G. Kita hubungkan I dan G. G ke H naik 3 cm. Kita ukur
3 cm. Ini namanya titik H. Lalu dari H kita buat garis yang sebenarnya menggunakan garis pola yang lengkung. Ini sudah jadi pola tunik bagian depan. Sekarang kita akan membuat pola tunik bagian belakang di sebelah sini. Kita buat dulu garis bantunya, garis bantu vertikal. Di sini namanya titik A, sama ya dengan yang depan tadi, titik A. Lalu kita akan tempelkan pola bagian belakang. Sama dengan yang bagian depan tadi, tengah belakang harus mepet di garis yang vertikal dan ujung paling atas kerung leher bagian belakang harus menempel di garis bantu yang horizontal. Mengerti? Sekarang kita akan lanjutkan membuat polanya. Langkah keempat, A ke B sama dengan panjang tunik dikurangi lebar ruffle. Panjang tuniknya 90 dikurangi 20 sama dengan 70, sama dengan yang depan tadi. Ini langkahnya hampir mirip dengan bagian depan. Ini namanya titik B. Dan yang sini sama kayak yang depan, ini namanya titik C. C ke D sama dengan tinggi panggul. Tinggi panggulnya 18 cm. Kita ukur dari C turun 18 cm. Ini namanya titik D. Lalu kita buat garis bantu horizontal putus-putus. D ke E sama dengan seperempat lingkar panggul min 1 cm. Lingkar panggulnya di sini 98 dibagi 4 sama dengan 24,5 dikurangi 1 sama dengan 23,5. Kalau tadi yang depan plus 1, kalau yang belakang ini min 1, bedanya cuma yang itu. B ke F sama dengan D ke E, 23,5 sama ya. Ini namanya titik F. Lalu kita hubungkan juga dari ujung pinggang belakang ke E lalu ke F. F ke G keluar 7 cm. Kita ukur dari titik F keluar 7 cm. Ini namanya titik G. Titik I dari kerung lengan ini, dari kerung lengan bagian bawah ini, kita turunkan 1 dan kita keluarkan 1. Kita turunkan dulu 1 cm lalu keluar 1. Nah, ini namanya titik I. Lalu kita buat kerung lengan yang baru. Hubungkan titik I dan G. Titik I dan titik G kita hubungkan. G ke H naik 3 cm. G ke H naik 3 cm. Ini namanya titik H. Lalu kita buat garis yang sebenarnya. Dari H kita hubungkan ke titik B menggunakan penggaris panggul atau penggaris lengkung. Nah, sudah jadi pola tunik kita, tinggal kita beri warna merah dan biru. Nah,
ini pola kita sudah jadi, sudah saya beri warna juga, sudah saya beri arah serat dan tanda pola. Ini sengaja kup nut depan dan belakang tidak saya beri warna karena tunik ini tidak memakai kup nut. Jadi kup nutnya tidak saya beri warna karena ini hanya garis bantu kup nut. Oke? Oke, selanjutnya kita akan membuat pola ruffle atau rumbai. Itu yang bagian bawahnya tunik tadi. Jadi polanya saya buat di bawah sini dan langkah kerjanya saya tulis di sini. Saya cukupkan di sini. Kalau misalkan kalian nggak cukup atau nggak muat, bisa dibuat di belakang sini. Ini tadi saya sudah buat, tapi mohon maaf tidak kerekam, jadi saya terangkan saja ya. Langkah pertama itu gini, caranya gini. Kita buat dulu garis bantu lurus. Nah, di sini kita beri nama titik A. A ke B sama dengan lebar ruffle. Lebar ruffle-nya adalah 20 cm. Jadi dari A ke B kita ukur 20 cm. Selanjutnya kita buat garis bantu mendatar di sini. Kita buat garis bantu, di sini juga kita buat garis bantu. Lalu panjangnya B ke D ini berapa? B ke D sama dengan lingkar bawah tunik. Lingkar bawah tuniknya berapa? Di daftar ukuran tidak diketahui. Jadi kita harus mencari sendiri lingkar bawah tunik. Lingkar bawah tunik itu diketahui dari B ke G. B ke G ini kita ukur dulu. B ke G adalah 33 cm. 33 kali 2 sama dengan 66. Nah, itu dia lingkar bawah tuniknya. Jadi B ke D adalah 66 cm dan di sini 20 cm. Gampang bukan? Cuma persegi panjang biasa dengan tinggi 20 cm dan panjangnya 66 cm. Mengerti? Lanjut, kita akan membuat pola lengan untuk tunik tadi. Ini saya buat di sebaliknya karena tidak cukup. Langkah pertama untuk membuat kurung lengan seperti biasa kita buat garis bantu. Selalu ya, kalau mau membuat pola pasti kita pertama-tama membuat garis bantu. Kita buat garis bantu vertikal putus-putus. Kira-kira segini. Di bagian paling atas ini kita beri nama titik A. A ke B sama dengan tinggi puncak lengan. Tinggi puncaknya adalah 11 cm. Jadi kita ukur dari A turun 11. Ini namanya adalah titik B. A ke C adalah panjang lengan dikurangi sambungan lengan. Panjang lengannya 50 cm dikurangi sambungan lengan 10 cm. 50 min 10 sama dengan 40 cm. Di sini 40. Ini namanya titik C. Dari titik B ini kita buat garis bantu mendatar. Garis bantu putus-putus. Langkah ketiga, A ke D sama dengan A ke E sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengannya adalah 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm. Jadi dari A ini kita ukur 20 cm. Dan titik D atau titik E itu harus sejajar dengan garis ini, garis bantu ini. Selanjutnya kita buat hubungkan dengan garis bantu. A ke D dibagi 3 dan buat kerung lengan. A ke D dan A ke E ini kita bagi 3.
20 dibagi 3 berarti 6, sekian, dan di sini juga kita buat tanda. Dari A ke E juga. Nah, selanjutnya dari yang titik pertama ini kita naikkan 1,5. Dari bawah sini kita turunkan 0,5 cm. Lalu kita buat kerung lengan bagian depan. Untuk yang belakang cukup yang pertama kita naikkan 1,5. Naikkan 1,5. Lalu di sini udah langsung habis. C ke I sama dengan C ke H sama dengan setengah lingkar lubang lengan. Lingkar lubang lengannya 24 bagi 2 sama dengan 12 cm. Jadi kita ukur di sini 12 cm, di sini juga 12 cm. Ini namanya titik I dan titik H. Lalu kita hubungkan. Untuk E dan F ini tidak usah ditulis juga nggak apa-apa, ini hanya untuk bantuan saja. Kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita beri warna merah dan biru. Lanjut, kita akan membuat pola sambungan lengan. Jadi langkah pertama, buat apa? Membuat garis bantu. Namanya titik A, di paling atas selalu titik A. A ke B panjang sambungan lengan. Panjangnya 10 cm. Dari A turun 10 cm. Di sini. Ini namanya titik B. Lalu akan kita buat garis bantu horizontal. Selanjutnya B ke D sama dengan 1,5 kali lingkar lubang lengan. Lingkar lubang lengannya tadi 24. 24 kali 1,5 sama dengan 36. Jadi dari B kita ukur 36 cm. Lalu dari A juga kita ukur 36 cm. Selanjutnya tinggal kita hubungkan. Ini namanya titik D dan ini namanya titik C. Sudah jadi. Terakhir kita membuat pola tali pita lengan. Pita yang di sebelah sini ini juga ada polanya. Walaupun cuma simpel sekali, tapi kita buat polanya biar lengkap. Ini caranya mudah sekali. Jadi kita buat garisnya ini A ke B turun 5. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan menggunakan foil dan kita beri warna. Untuk pola sambungan dan pola tali ini bebas warnanya, mau warna apa terserah, karena bebas. Jadi yang atas akan saya beri warna merah, yang bawah akan saya beri warna biru biar berwarna. Kalau pakai warna hitam kan nanti cuma hitam putih, tidak menarik. Sudah selesai. Cukup mudah bukan?